Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Sadatul ulama wal masyayikh, ashabul ma'ahid, ashabatul sufiyah, ashabul madaris, jajaran pengurus Nahdlatul Ulama tingkat cabang WC Ranting, sadati wa sayyidati, pengurus muslimat, fatayat, Ibnu PWNU, Ansor, Pagar Nusa, ayul hadir. Era globalisasi, dunia semakin kecil. Globe itu bulatan, telur. Dunia ini sekali telur, kecil. Dipermudah dengan hubungan telekomunikasi digital dengan ditemukannya IT. Maka dunia sangat sempit. Indonesia tidak lepas dari pengaruh luar. Dulu dijajah Belanda 350 tahun, kita bisa menyelamatkan budaya, kita bisa menyelamatkan tradisi. Orang ketular londo blas, gimana? Bahkan benci dengan Belanda, dengan budayanya, dengan nyanyinya, dengan cara pakaiannya, dengan cara pergaulannya, benci. Tapi sekarang dengan ada YouTube dan Google, tiap saat kita lihat tuh YouTube. YouTube tuh baik sebagai sarana informasi. Ada ceramah saya, banyak. Ada ceramahnya Gus Baha, banyak. Ada ceramahnya kiai-kiai, banyak. Tapi setelah ceramah saya, ada iklan obat kuat. Iklan obat kuatnya nggak apa-apa, obat kuat nggak apa-apa. Seperti saya udah 72 tahun, Bu. Usia kulo, umur kulo sudah 72 tahun. Perlu obat kuat. Yang elek, yang haram didelok, iklan gambarnya. Bukan iklan obat kuatnya, bukan. Iklan gambarnya. Luar biasa, luar biasa. Gambarnya orang lagi zina. Sampean delok gambar orang lagi zina, ojo sembarangan. Besok di akhirat jadi saksi. Nggak dikira nggak dosa apa lihat film Blue. Lihat film. Tapi sampai jadi saksi bakal. Jadi itulah yang akan merusak budaya kita, akhlak kita. Anak kecil lebih pintar daripada saya. Cucu saya lebih pintar dari saya memainkan HP itu. Instagram, TikTok, apalagi harus lebih pintar. Itu yang budaya, tergeser budaya kita. Tradisi malu tergeser. Belum nikah sudah jalan bareng, naik motor bareng, tidur bareng malah. Nggak malu. Dulu kita malu gitu, belum nikah kok bareng, belum ya paling ketemu, paling bertamu resmi. Sekarang enggak, jalan bareng, nonton bareng, lama-lama tidur bareng. Enggak ada rasa malu, budaya barat. Pohon. Sebaliknya, ada budaya radikalisme datang dari ISIS, Al-Qaeda, jihad Islami, takfiri, minimal Wahabi. Walaupun Wahabi bukan teroris, bukan. Wahabi bukan teroris. Tapi mencaci maki Maulid Nabi, tahlilan, mencaci maki itu. Kalau teroris Al-Qaeda, ISIS, teroris tuh, jihad Islami, jaringan Afghanistan, Filipina Selatan,
Sulawesi Tengah, kemudian menyebar ke Jawa ini. Jihad. Kalau kita yang selamat, wajib negara Islam. Negara Pancasila Tauhid. Itu di YouTube banyak, Bu, di YouTube banyak. Didengar oleh cucu panjenengan. Cucu panjenengan orang tahu ngaji nang kiai, langsung masuk dalam otak cucu panjenengan. Gimana? Dicuci otaknya. Islam kafah. Islam kafah itu artinya negara Islam. Mendirikan negara Islam. Kalau mereka bilang Islam kafah, Islam yang menyeluruh, itu artinya bagi mereka mendirikan negara Islam. Rasulullah tidak pernah mendirikan negara Islam, negara Madinah. Jadi bahayanya YouTube, pengaruh hedonisme, liberalisme, hidup bebas, dan pengaruh radikalisme dan terorisme. Kita kalah kadang. Kita orang santri kalah, kiai ini kalah, insya Allah. Kiai jadi kiper sering kebobolan. Kiai jaga gawang, terakhir jaga gawang kiai tugasnya. Tapi sering kebobolan, entah berapa kali gol nih. Mana kiai harus nakal saya itu. Banyak anak kiai sudah nakal. Berarti kan kiper kebobolan ya. Pesantren sudah rusak akhlaknya, ada anak narkoba masuk pesantren. Berarti kipernya bobol itu. Bon. Fasalah dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau dia tafsir ahla dzikri ay ahlu Taurat wal Injil. Jadi Quran itu banyak kisah, cerita Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dongeng. Tapi Quran ringkas, gak detail ceritanya, dongengnya. Maka Quran perintah, kalau mau jelas, mau detail, tanya orang Yahudi. Masalah dzikir itu asal mulanya gitu. Tanya para Yahudi, piye dongengnya secara rinci. Dari Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Yahya, Adam, Nuh, Ibrahim. Fas'alu ahla dzikri ay ahli Taurat wal Injil. Jadi waktu itu sahabat Zaid bin Thabit belajar bahasa Yahudi karena ingin menggali kisah-kisah yang ada di Quran. Masuk dalam tafsir namanya Israiliyat. Jadi ahli dzikir bukan ulama, bukan romo dan pendeta. Kalau kita sini yang tahu tentang detailnya kisah-kisah yang ada di Quran itu. Yang kedua, kenapa kita ketinggalan? Karena nggak serius. Nah, Cino golek duit, nggak sholat, nggak tahlilan, nggak maulid Nabi, nggak pengajian, duit dari bangun tidur sampai akan tidur, ya berhasil. Panjenengan lagi hitung duit, adzan leren, sholatnya 10 menit, ngobrol itu. Lagi luru duit pengajian ini, pirang jam nih, patang jam berapa ratus juta nih kalau untuk cari duit ini. Itu perhitungannya perhitungan uang. Kita lain, beda perhitungannya. Yang penting cukup, yang penting barokah. Salah. Orang usah sugih, yang penting barokah. Salah. Yang benar sugih lan barokah. Orang usah pinter, yang penting ilmunya manfaat. Salah. Yang benar pinter dan manfaat. Orang usah jadi bupati, yang penting selamat. Salah. Yang benar bupati dan jujur dan selamat. Paham betul? Jadi cara berpikir kita sangat jauh dengan Cina-Cina itu. Bangun tidur sampai akan tidur, duit yang dipikirkan. Kita lagi cari, lagi nyang-nyangan, lagi tawar-tawar, dibayar, nerima duit itu. Adzan, sholat disik. Setengah jam, ya sholatnya 5 menit, ngobrol itu. Paham betul? Yang kedua, terus teranglah. Kenapa Muhammadiyah sukses memanage, mentadbir organisasi kita kedodoran? Karena kita masih menjaga budaya. Maulid Nabi tiap desa berapa miliar itu habisnya? Kalau dikumpulkan uang
acara Maulid Nabi akhir berapa miliar. Muhammadiyah nggak ada Maulid Nabi. Uangnya untuk organisasi Isra Mi'raj. Berapa kali Isra Mi'raj di desa-desa? Kumpulkan uangnya. Berapa itu? Haul. Berapa? Akhir sana. Imtihan. Berapa? Di Muhammadiyah nggak ada haul. Uangnya kumpul untuk organisasi. Nah kita uangnya Maulid Nabi, Isra Mi'raj, haul, hal bihalal, akhir sana. Apa no? Rojabiyah. Ya bukan saya mengatakan jelek, tidak. Ini uangnya ke situ. Jadi potensi kekayaan kita, uang kelarinya ke situ, menjaga budaya. Coba misalkan NU tidak mengadakan Maulid Nabi misalkan, terus uang yang dikeluarkan Maulid Nabi dikumpulkan untuk organisasi NU, dimanage dengan baik, jadi modal besar itu. Ayo berapa kali Maulid Nabi? Berapa kali jumlah uang dikeluarkan? Jadikan modal bisnis untuk NU. Besar itu. Ya kita nggak mau. Tetap harus ada Maulid Nabi. Harus ada haul tetap. Dan Muhammadiyah nggak ada itu. Ya kumpul duitnya untuk organisasi. Yang ketiga, Nabi Muhammad kirim surat kepada gubernur Mesir Muqawqis, Kristen Ortodok, dan Muqawqis membalas dengan hadiah pada Muhammad perempuan cantik. Sekarang nggak boleh ditiru Pak pejabat. Namanya Maria Al-Qibtiyah. Satu lagi perempuan namanya Shirin, kurang cantik. Yang Shirin diambil sahabat Hasan bin Thabit, yang Maria diambil Rasulullah. Yang cantik yang diambil lah. Itu hadiah dari Kristen, dan Maria Kristen. Raja Ethiopia Najasyi mati, Nabi Muhammad SAW mensolati raja Kristen yang menghormati Islam karena beliau melindungi sahabat yang hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah. Balasannya ketika mendengar kematiannya, Rasulullah mensolati Ghaib. Ketika perang salib, perang antara Salahuddin Ayyubi dengan Katolik, dengan Katolik. Tapi Kristen Arab yang ortodok tidak diganggu sama sekali. Di Mesir tetap aman, Kristen ortodok. Di Suriah aman. Karena perangnya dengan Katolik, tidak dengan ortodok. Yang ortodok tetap aman waktu itu. Ini sejarah. Bagaimana cara melupakannya? Ayo kita bareng-bareng mengadakan kegiatan aktivitas kemanusiaan. Ambil yang universal. Semua orang butuh pangan, muslim non muslim, NU non NU. Ayo kita bangun koperasi pangan antara non Islam dan non muslim. Semua orang butuh kesehatan, muslim butuh sehat, non muslim butuh sehat, gitu kan? Semua butuh sehat. Ayo kita bangun rumah sakit atau klinik, minimal klinik non muslim dan muslim. Semua nanti butuh semuanya. Apalagi yang ketiga, semua butuh duit. Ayo bikin apa BPR apa bank bareng-bareng Islam dan Kristen. Nanti akur. Jangan cuma kalau akan bangun gereja datang kiai minta izin. Kalau sudah terbangun gerejanya sudah salah itu. Ya biasa gitu biasanya di Jakarta. Kalau mau gereja baru sowan kiai-kiai minta persetujuan. Kalau udah jadi gerejanya udah gak pernah sowan lagi. Salah itu Pak. Ayo kita bangun yang universal. Sing podo-podo butuh manusia muslim atau non muslim. Perut ingin kenyang, badan ingin sehat, gitu kan? Dan kita butuh duit. Udah, tuh bangun 3 hal itu. Nanti akan akur. Hilang semuanya, dendam apa itu hilang semuanya. Ya kita kalau sakit, yang penting dokternya bagus, walaupun Kristen kan gitu. Berobat. Kita kalau melarat, kalau butuh pangan, utang pada orang, walaupun Cina, non muslim, gitu kan? Karena pangan dan kesehatan merupakan kebutuhan universal yang mendasar. Wadaf udhari ma'sumin musliman kan au ghaira muslim bil it'ami wal iksai wal iskan wa thamanid dawajur tamrid. Masyarakat muslim non muslim asalkan orang itu baik-baik harus cukup pangan, sandang,
dan tempat tinggal dan kesehatan. Itu Fathul Mu'in itu. Rasulullah setelah menang Fathu Makkah kemudian mengalahkan Taif, Hunain dulu, kemudian Taif, dapat ghanimah ratusan sapi, ratusan onta, ribuan kambing, dikumpulkan di Ja'ronah untuk dibagi-bagi sambil ihram umroh. Siti Aisyah headman, maka umrohnya dari Tan'im lain hari. Di Ja'ronah Rasulullah bagi-baginya aneh. Yang senior Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Tolha, Zubair, Abdullah bin Auf, Amir bin Jarrah tidak dikasih satu ekor pun. Yang mu'alaf baru masuk Islam minggu kemarin, orang Mekah, Abu Sufyan, kaya, dikasih 100 onta. Al-Bakhtari, kaya, dikasih 50 sapi. Semua diam sahabat, samaan wa ta'atan. Tiba-tiba ada yang datang dari belakang, namanya Dzul Khuwaisir. Ingat-ingat namanya siapa? Dzul Khuwaisir. Orangnya kurus, tinggi, gamisnya cingkrang, jenggotnya panjang, jidatnya hitam. Ini hitam ini. Madep ke depan, i'dil ya Muhammad. Yang adil bagi-bagi Muhammad. Nabi jawab, ma'a'dala al-ardi minni. Yang saya lakukan ini adalah perintah Allah, bukan kemauan saya. Orang itu ngeloyor, orang itu pergi. Nabi bersabda, saya khruju min di hadzal rajul qaumun yatluna al-Qur'ana wa la yujawizu halaqimahum hum syarrul khalqi wal khaliqah lastu minhum wa lisu minna. Nanti akan datang dari umat Islam orang seperti ini. Baca Quran tapi hanya sampai tenggorokan. Enggak paham artinya. Nah, itu adalah sejelek-jeleknya manusia dan sejelek-jeleknya binatang. Nah, itu prediksi Rasulullah. Terbukti tahun 40 Hijriah. Rasulullah baru wafat 40 tahun. Baru wafat 30 tahun ya, 30 tahun. Sayyidina Ali, Khalifah, Amir Mu'minin, Syekh Rasulullah, mantu Rasulullah, babul ilm, cerdas, intelek, Fatih Khaybar, yang memenangkan perang Khaybar, dibunuh mau ngimami sholat subuh. Yang membunuh Sayyidina Ali namanya Abdurrahman bin Muljam, bukan non muslim, bukan muslim abangan, bukan preman, bukan. Yang membunuh Sayyidina Ali Abdurrahman bin Muljam So'imun nahar Qa'imul lail hafidhul Quran. Tiap malam tahajud, tiap hari puasa, hafidh Quran. Bunuh Sayyidina Ali. Kenapa bunuh Sayyidina Ali? Kafir, Ali kafir. Kenapa kafir? Karena Ali kalau akan memutuskan masalah musyawarah, panggil sahabat-sahabat. Berarti Ali tidak menjalankan hukum Islam. Kalau tidak menjalankan hukum Islam, faulaika humul kafirun. Ali kafir. Dan jalan hukum manusia, hukum hasil musyawarah manusia, bukan hukum Al-Quran. Kafir, kafir harus dibunuh. Dan dia tidak menyesal membunuh Sayyidina Ali. Dari Bani Tamim, sebenarnya 3 orang yang akan dibunuh. Sayyidina Ali di Kufah, Khalifah, Gubernur Syam Muawiyah bin Abi Sufyan, Gubernur Amr bin As, Gubernur Mesir, mau dibunuh dalam waktu yang sama. Tapi yang 2 ini tidak keluar ngimami sholat subuh. Yang Sayyidina Ali keluar, jadi hati-hati kiai yang keluar subuh-subuh itu. Yang selamat yang sholat subuhnya di rumah lah, selamat tuh. Atau sholat subuhnya kesiangan, itu selamat tuh, sholat subuhnya kesiangan. Jadi yang membunuh Sayyidina Ali itu tiap hari puasa, tiap malam tahajud sampai hitam di sininya.
dan hafal Quran. Tapi pemahaman Qurannya dangkal, tidak melewati tenggorokannya. Pancasila tauhid karena bukan hukum Islam. MPR tauhid karena manusia itu bikin undang-undang. Itu dangkal. Kalau Pancasila tentang ketuhanan, ya sama dengan Quran dong. Quran juga mengajak orang beriman pada Tuhan. Kalau Pancasila mengajak pri kemanusiaan, ya sama dengan Quran dong. Nilainya sama, nilai isinya sama. Quran juga mengajak kita membangun keharmonisan antar manusia. Kalau Pancasila mengajak persatuan, ya sama dengan Quran dong. Ukhuwah, persatuan. Kalau Islam mengatakan musyawarah, Pancasila mengatakan harus musyawarah demokrasi, Quran wasyawir fil amr. Kalau mengatakan wah paling keadilan sosial, bolak-balik di Quran, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Kamu jangan berlaku tidak adil kepada musuhmu. Coba. Yang tidak tetap dilakukan harus adil. Tadinya nggak dukung padahal. Quran itu. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu wa aqim bittaqwa. Ya Allah, Quran harus berlaku adil pemimpin walaupun kepada orang nggak mendukung kamu tadinya. Paham betul? Ya Allah, luar biasa Quran itu. Nah, jadi pilih mana Pancasila apa Islam, bukan bandingannya. Islam agama, teologi, syariah, akidah, akhlak. Pancasila kesepakatan para pendiri negara untuk mempersatukan bangsa ini, maka berdasarkan Pancasila, tidak berdasarkan agama. Bukan negara Islam, bukan negara Katolik, bukan negara Kristen, bukan negara Hindu, Buddha, bukan. Bukan negara suku, bukan negara Jawa, Sunda, Madura, Batak, Dayak, Melayu, Bugis, bukan. Indonesia yang terdiri dari 400 suku lebih dan 6 agama yang resmi. Sama dengan Rasul membangun negara Madinah, penduduknya Muslim non-Muslim, Arab non-Arab, pendatang dan penduduk asli diberlakukan sama. Nah, kalau sudah pemerintah punya konsep pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, hukum yang adil, masyarakat yang sejahtera, ya sudah Islam itu. Daripada namanya negara Islam tapi kumpul-kumpul saja dilarang di Saudi Arabia. Negara Islam tapi pembantu bodoh peteng. Ya enggak? Dengar enggak? TKI bodoh peteng di Saudi. Negara Islam itu. Pembantu disiksa, diperbudak, disiksa. Kalau enggak diperkosa disiksa, enggak dibayar. Banyak itu di Saudi. Banyak orang Sunda, orang Cianjur, Madura, banyak Cianjur, Madura. Pulang bawa anak hidungnya mancung. Ayo, negara Islam itu? Negara Islam itu? Ya Allah. Sikapnya sekarang juga berpihak pada Israel. Tidak pernah membantu Palestina. Sekarang ini diem. Negara Islam itu jauh dari Islam. Yang terakhir, saya hanya merangkan Islam membolehkan beristri 4. Tidak boleh siapapun tidak boleh mengharamkan madu, beristri banyak, nggak boleh. Ibu pun harus mengatakan boleh. Quran membolehkan, masa ibu melarang? Hanya harus berlaku adil. Sayangnya sama, nafkah sama, haknya sama. Nanti punya anak diberlakukan sama. Paham betul? Terima tidak? Nabi Daud istrinya hampir 1000. Nabi Sulaiman istrinya hampir 1000. Saya itu. Nabi Daud itu punya istri ratusan, tapi lihat orang cantik masih tertarik. Ditanyakan itu siapa itu yang sedang mandi itu cantik itu.
Itu istrinya Panglima Orea, namanya Orea, panglimanya, suaminya. Panglimanya suruh perang di depan sendiri. Berangkat perang, mati. Istrinya dikawin. Terus dikritik oleh Allah. Dalam Al-Quran diceritakan, saya kurang hafal ayatnya, ada dua orang bertengkar mengadu pada Nabi Daud. Ini teman saya punya kambing 99, saya punya satu, nah diminta yang satu ini, katanya biar saya 100. Nabi Daud, saya minta keadilan Nabi Daud. Mari, saya minta keadilan, dihukumilah saya ini berdua ini. Ini punya 99 kambing, saya punya satu, diambil yang satu ini. Nabi Daud terasa, sadar, ini kritikan dari Allah ini. Yang datang ini adalah suruhan Allah lah yang datang ini. Bukan betul-betul bertanya, tapi peringatan dari Allah. Kemudian Daud bertobat dan gimana? Terusnya ayatnya gimana? Setelah bertobat itu apa gimana bunyinya? Bunyinya? Oh, ya. Walhasil Nabi Daud terus bertaubat setelah ada dua orang bertengkar itu. Terjadi seperti itu, Bu. Nabi Daud sudah ratusan, lihat orang cantik pasti tertarik. Itulah laki-laki. Nah, setelah umat Bani Israel itu terlalu hedonis, ngejar syahwat, datang, sebentar, Nabi Musa, kenapa Nabi Daud istrinya banyak? Nabi Musa, ketika zaman Nabi Musa, krisis laki-laki, Bu. Dari 700.000 Bani Israel, laki-laki hanya 15.000, perempuan banyak. Kenapa? Karena laki-laki yang sepantar Nabi Musa dibunuh oleh Fir'aun. Kan gitu kan ya, dongengnya gitu kan. Fir'aun mimpi yang akan membubarkan kerajaan saya ini, bayi laki-laki dari Bani Israel yang lahir minggu-minggu ini. Maka Fir'aun perintah tentaranya, coba operasi. Kalau ada bayi Bani Israel yang lahir laki-laki yang lahir minggu-minggu ini, bunuh. Maka seluruh bayi yang sepantar Nabi Musa bunuh semuanya. Begitu Nabi Musa besar, dewasa, nggak ada temannya, krisis laki-laki. Maka syariat Taurat membolehkan laki-laki satu nikah berapa saja asal boyoknya kuat. Melihat Bani Israel yang sudah mengejar hawa nafsu, Nabi Isa datang melarang poligami. Istri cukup satu, Nabi Isa, karena mengerem hawa nafsunya Bani Israel yang kebablasan. Nabi Isa melarang poligami. Nabi Muhammad datang dengan nek siji yo kebangetan, nek kakein yo kebablasan, 4 boleh. Paham boten? Kita tidak bisa mengatakan tidak boleh poligami, nggak bisa, karena Quran membolehkan. Tinggal laki-lakinya mau apa enggak. Seorang itu harus izin istri, nggak ada itu di syariat Islam, nggak ada harus izin, nggak ada itu. KUA itu ngomong itu, KUA ya. Akhirnya anak muda sudah seperti ini, tanggung jawab kita semuanya. Maka satu-satunya jalan sampai hari ini dipesantrenkan. Pesan saya di Ciganjur As-Thaqafah, dilarang bawa HP, dilarang ditengok kecuali sebulan sekali. Walaupun orang tuanya ngaji sama saya, tiap malam Jumat dan malam Senin ngaji, ketemu anaknya nggak boleh. Sebulan sekali baru boleh. Dan dilarang bawa HP. Insya Allah kita jaga-jaga anak-anak kita. Salah satunya itu, salah satunya. Digalakin nggak bisa, anak sekarang digalakin nggak bisa. Guru galak, laporan polisi nanti. Gak kayak dulu kita dipentungi oleh kiai, seneng malah. Dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah karang Imam Mawardi, pemimpin syaratnya ayyakuna aliman, berilmu, intelek. Ayyakuna adilan, adil. Ayyakuna zahidan, tidak rakus, tidak tamak, tidak rakus. Ayyakuna syuja'an, berani. Jangan cari pemimpin yang jereh. Apa? Jereh itu apa? Penakut. Terakhir, wayakuna
Salim al-jism, fisiknya sehat. Itu kitab Ahkamus Sultaniyah. Jadi gampang saja cari pemimpin yang pintar, adil, zahid, nggak begitu rakus lah ya. Kalau kita cari zahid betul yang nggak ada lah. Ya nggak begitu, apa namanya? Bahasa Jawa apa? Sederhana bahasa Jawa. Semadjo. Samadjo. Ya, samadjo. Dan harus sehat fisiknya. Itu pemimpin. Oke. Barang siapa melihat kemungkarotan harus dengan robahlah dengan tangan. Tangan itu apa? Tulisan. Tanda tangan. Bupati melarang menutup warung itu karena di sana ada judi online, ada prostitusi. Bukan beri tangan harus terjemahnya gitu terjemahnya. Biadi tanda tangan bupati menutup kemungkaran. Au bilisani diskusi ayo, bukan dengan caci maki, tidak. Ayo, mana yang jualan minuman keras, yang judi kumpulkan, ayo kita diskusi berdebat. Apa gunanya minuman keras? Apa madorotnya? Paparkan situ. Bisa merusak otak, bisa merusak jantung minuman keras itu. Apalagi yang harganya murah. Apa namanya mention ya? Yang 100.000. Aduh, itu penyakit tuh, merusak jantung. Kalau yang mahal enggak, kalau yang mahal. Yang satu botol 50 juta enggak. Judi apa faedahnya? Ayo kita diskusikan. Itu namanya falghair bilisani. Wa biqalbi, kita harus benci kemungkaran. Tapi wa dzalika dhaful iman wa dzalika ism isyarat lil ba'id. Lil ba'id. Ya wa dzalik maknanya apa? Yang bilyad. Bukan yang bil qalb, bukan. Bil qalb tidak. Wa illa mastati fa biqalbi wa dzalika wa dzalika taghyir bilyad yang jauh. Kalau wa biqalbi wa hadza paham betul paham. Man ra'a minkum munkar falyughayyir bi yadihi wa illa fa bilisani wa illa fa biqalbi wa dzalika yang ba'id, isyarat ba'id kan dzalika. Kata ilmu nahwu kan gitu. Dzalik ba'id, jauh. Kalau dekat wa hadza. Itu wa dzalika al-iman. Jadi yang yughayyir bi yadihi itu yang adaful iman. Yang fi qalbi enggak, bukan. Paham betul? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Badi'us samawati wal ard, an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa an tahfadhna wa auladana minal mihani wal fitan wa an taj'alna wa auladana min ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka bimaqa'idil 'izzi min arsyik wa bimuntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa mazikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajla wa fadlikal karim wa judikal amim wa bikalimatika tammati lati la yujawizuna barru wala fajir ya akramul akramin ya hasibu ya jalil antusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Inna nashkuru dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbuna wa rabbul mustad'afin. Ila man takiluna ila mu'adin tahajjamunana am ila a'dmal umurna illa ma kun bighadabun alaina fala nubali ghayra an afatika hiya awsa'u lana na'udzu bi nuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulumat wa sala'a amr dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla alaina sakhatuk lakal utba hatta tarda wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma innahu laysa fis samawati dawarat wala fil ardi ghumarat wala fil jibali madarat wala fil bihari qatarat wala fil uyuni lahadat wala fil nufusi khatarat wala fil asjari waraqat wala asami harakat illa wahya bika arifat walaka musyahidat wa alayka dalat wa fi mulka mutahayyirat fabil qudrati allati sakharta biha ahl al samawat
sakhir lana qulubal makhluqat, sakhir li jam'iyatina nahdhul ulama qulubal makhluqat, rabbi yassir wa la tu'assir wa atina bil khair wal yatalattaf ala sya'uran nabikum ahada, rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi, alhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. Sekarang sematan mawon, dengan berdasarkan Pancasila, mari kita pertahankan kerukunan, kesatuan dan persatuan NKRI. Insya Allah ila yaumil qiyamah. Terima kasih. Syukran wa dumtum fil barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.